Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Evra CNC, biasa dipanggil Ayu, dengan NIM 2201070070. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, saya di sini akan menjelaskan sejarah perkembangan konstitusi Indonesia dari masa ke masa. Untuk itu, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan sebagai aturan atau ketentuan dasar yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan oleh suatu negara. Di Indonesia sendiri, konstitusi tertinggi berada di tangan Undang-Undang Dasar 1945. Berlakunya konstitusi saat ini tidak terlepas dari perubahan yang terjadi. Tercatat 4 kali perubahan sebelum digunakannya konstitusi yang sekarang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan konstitusi. Konstitusi bertujuan sebagai sarana memberikan membatasi kewenangan penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintah. Yang berikut, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang, hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Konstitusi di Indonesia mengalami perkembangan cukup radikal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil komitmen para pendiri negara. Muncul Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru, kelemahan pada Undang-Undang 1945 dipergunakan Presiden sebagai alat kekuasaan yang menimbulkan pemerintahan otoritarisme. Pemerintahan otoritarisme memicu keinginan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Masa reformasi sebagai momen untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan ketatanegaraan bergeser ke arah individualisme, materialisme, dan liberalisme, menyimpang dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu bagian dari hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan-aturan ketatanegaraan lainnya. Beberapa aturan pokok tersebut mengatur bentuk-bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Pada tahap ini, pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi dalam 2 periode sebagai berikut. A. Periode 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945. Di sini bentuk negara, negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, bentuk kabinet presidensial. Yang kedua, periode 14 November
1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara periode ini: negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, bentuk kabinet parlementer. Untuk slide yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sistematika sebelum amandemen dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 16 bab 37 pasal. C. Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Di kemudian hari penjelasan ini dicabut dalam amandemen keempat. Kedua, saya akan menjelaskan periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, perlu adanya Undang-Undang Dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang berikut saya akan menjelaskan periode keempat 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan dari 4 periode. Konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan. Yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disusul Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Undang-Undang Dasar sementara 1950 merupakan konstitusi yang ketiga. Walaupun kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah parlementer sampai dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga reformasi, yang menghantarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat kali dan berlaku sampai sekarang. Baik, itu saja materi dari saya. Terima kasih, selamat malam.